Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu banyak aral yang menghadang, rintangan yang menerjang. Begitu banyak onak duri dan batu karang yang dihadapi oleh setiap muslim untuk menjaga keistiqomahannya, untuk merawat keimanannya, untuk tetap eksis berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang tetap menjadikan Allah sebagai tempatnya bergantung, Allah tempatnya meminta, Allah lah sebaik-baiknya penolong. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat ke-7 dan ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعلموا أن فيكم رسول الله يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. Fadlan minallahi wa ni'mah, sebagai anugerah dari Allah dan nikmat pemberian yang Allah berikan kepada kita. Lihat, coba. Makanya kalau kemudian ada yang merasa, kok hidup saya gini-gini aja ya, kok hidup saya kok nggak ada perubahannya, kok hidup saya kayaknya statis ya, tidak ada pergerakan, tawakuf begitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Maka jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ingat, dengan Anda beriman, dengan Anda beramal saleh, itulah sebenar-benarnya kebahagiaan, dan itu hakikat kebahagiaan yang Allah katakan dalam Quran surat 16 ayat 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Jelas sekali kata Allah Subhanahu wa taala jaminannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan penghidupan yang baik. Allah yang menjamin, Allah yang menggaransi. The best garansi, ya. Allah yang menjaminnya. Nah, tapi kenapa ada orang yang merasakan imannya kok makin lama, makin meredup, makin terus ingin memudar dan ingin padam? Ketahuilah Anda kurang mengecasnya. Anda butuh charging di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam, jazakallah khair Ustaz Ahmad Ridwan. Akan kita lanjutkan lagi jamaah. Apakah dalam Islam iman seseorang yang sudah seperti mati lampu atau bahkan padam masih bisa kembali imannya naik dan bersinar kembali? Tapi butuh proses berapa lama ya? Baik, langsung saja kita lanjutkan, kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Masya Allah, kita terjemahkan saja ayat terakhir yang kami baca tadi. Kalau ditanya kiat untuk mengembalikan atau ngecas kembali, kalau kata guru kami tadi pertanyaannya harus dicas kembali. Ternyata casannya itu
Allah langsung yang kasih ke kita. Nggak mungkin Allah kasih kita device, iman, hati tanpa ada casannya gitu. Bisa lowbat, mati total gitu kan. Maka Allah kasih chargernya. Chargernya adalah idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Orang kalau udah ada iman dalam hatinya dengan Al-Qur'an itu zadathum imana, bertambah lagi. Jadi dengan Al-Qur'an, Al-Qur'annya diapain? Al-Qur'annya dipelajari. Al-Qur'annya didengarkan. Didengarkan saja udah membawa efek yang sangat baik untuk diri kita. Kemudian Al-Qur'annya dibaca, ya. Paling penting Al-Qur'annya ditadabburi. Ayat-ayat qauliyahnya Allah, ayat-ayat Al-Qur'an kita pelajari dengan seksama. Memperbanyak yang namanya ilmu. Dari awal segmen kita sudah ingatkan bahwasanya iman itu seiring dengan ilmu seseorang. Ilmu bertambah, insya Allah iman juga akan ikut bertambah. Karena akan dicas kembali. Kemudian yang kedua mengembalikannya itu dengan cara apa? Bukan hanya ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Kejadian-kejadian yang terjadi. Ada seorang anak menuntut ibunya gara-gara uang motor. Ada seorang ini yang menuntut, kalau bukan karena agama, mungkin bisa jadi anak kita nanti yang memperlakukan demikian kepada kita. Kalau bukan karena kita menanamkan keimanan kepada anak-anak kita, mungkin bisa jadi kita ketika menjadi orang tua akan digituin juga sama anak-anak kita. Kenapa? Karena kita lemah menanamkan kalimat tauhid. Kita lemah menanamkan yang namanya keimanan kepada keturunan-keturunan kita. Ayat-ayat kauniyah banyak sekali. Di antaranya corona, COVID-19 di mana Allah Subhanahu wa taala mempertaruhkan atau menantang orang-orang yang punya duit. Nah, kalau sekarang mau gimana? Punya duit, kau masih mau merasa Tuhan? Kau masih nggak mau sholat? Kau masih nggak mau minta tolong sama Tuhan? Ternyata ya Allah, kepintaran, ilmu yang kita miliki, uang yang kita miliki, Allah cuma kirimkan makhluk yang tidak kasat mata untuk menghancurkan itu semua. Ekonomi lumpuh, apa lumpuh, segala macam lumpuh. Yang punya bisnis di luar negeri nggak bisa ke sana. Hanya karena ayat kauniyahnya Allah, makhluk kecil bernama COVID-19. Masya Allah, ayat-ayat kauniyahnya Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Ustadz setelah ini siap untuk mimpin doa ya kalau gitu Ustadz ya. Insya Allah. Dan siap juga untuk ensiklopedia Islam Ustadz. Insya Allah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.